Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lentera Livestock. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di sosial media yang ditujukan kepada saya. Bagaimana cara memulai usaha di bidang peternakan domba? Oke, yang pertama kita harus langkah awal, kita harus punya ilmunya dulu, terutama seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kita harus minta restu kepada orang tua atau keluarga kita, misalnya dari istri atau orang tua, ya keluarga sekitar lah, seperti itu. Kenapa saya bilang harus punya ilmunya dulu? Karena tanpa ilmu, kita akan hancur. Misalnya, kita harus sering-sering banyak bertanya kepada senior-senior kita, bagaimana beternak itu yang benar. Kebetulan pada saat ini saya bergerak di bidang breeding. Nah, beternak itu ada tiga. Kita mau main di breeding, atau fattening kah, atau milking. Kita harus pilih salah satunya. Atau mau dipilih semua mungkin juga bisa. Tergantung kemampuan kita. Kebetulan saat ini saya bergerak di segmen yang namanya breeding. Yang perlu kita pilih adalah pemilihan bibit. Kenapa saya harus bilang kita harus punya ilmunya dulu? Misalnya kita ingin mengendarai mobil, tapi kalau kita tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana caranya, pasti kita akan terjadi kecelakaan di situ. Misalnya seperti itu. Makanya sebelum kita menaiki mobil, kita harus belajar bagaimana sih Bang caranya kepada yang sudah tahu atau yang sudah berpengalaman. Ya sama, misalnya seperti itulah. Beternak itu sama sama halnya seperti itu. Kita harus banyak-banyak bertanya juga kepada senior-senior kita. Dan yang selanjutnya adalah cara memilih bibit. Untuk memilih bibit tersebut, kita harus benar-benar memilih bibit domba yang berkualitas atau yang unggul. Kenapa begitu? Karena itu jaminan kita, jaminan kita kunci atau kunci kesuksesan kita nantinya. Beternak itu sukses atau tidaknya kan tergantung di bibit tersebut. Harus benar-benar memilih bibit yang berkualitas. Banyak farm-farm sekarang atau farm-farm di luar-luar sana sudah menyediakan bibit-bibit yang unggul, yang berkualitas. Beda halnya dengan kita memilih bibit-bibit di pasar itu kan beda. Kenapa saya bilang beda? Karena di situ tidak ada kejelasan atau tidak ada jaminan di situ. Kalau kita beli di bibit di sebuah farm yang ternama, di situ sudah ada penjamin misalnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka menjual bibit, mereka yang dipertaruhkan adalah nama. Nah, menurut saya nama itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa begitu? Karena untuk membangun sebuah nama tersebut, mereka itu perlu kepercayaan atau perlu proses yang panjang untuk membangun sebuah nama tersebut. Makanya mereka nggak asal jual. Mungkin menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena ada suatu pertaruhan di situ yang eh, mereka perjuangkan. Makanya kan saya lebih memilih untuk memilih bibit itu di sebuah farm seperti itu alasannya. Beda dengan kita memilih bibit domba di sebuah pasar atau yang tidak jelas recordingnya itu seperti apa. Siapa tahu misalnya kita beli di sebuah pasar, siapa tahu ternak tersebut hasil dari perkawinan sedarah kan kita tidak pernah tahu di situ. Beda dengan kita beli di sebuah farm, recordingnya jelas.
semuanya jelas, ada data di situ yang cukup akurat. Salah satunya seperti itu. Oke, dan yang selanjutnya tentang pakan. Kita harus mempunyai bank pakan. Wajib itu hukumnya untuk para peternak atau yang mau memulai usaha ternak, kita harus menyiapkan bank pakan terlebih dahulu. Itu sangat penting. Karena kenapa? Karena itu adalah suatu kebutuhan tiap hari yang harus kita penuhi. Karena nggak mungkin dong domba itu ada yang berpuasa 1 minggu baru makan, kan nggak mungkin. Makanya dari itu kita persiapkan dulu. Kalau kalau kita sudah siap dengan bank pakan, baru kita melangkah selanjutnya. Misalnya seperti itu. Kita siapkan dulu lah. Mungkin dengan tanam rumput dulu, atau kan banyak macam di situ. Ada rumput gajah mungkin nanam rumput odot atau pakcong dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan fermentasi di situ. Banyak cara untuk memenuhi kebutuhan ternak tersebut. Tergantung sejauh mana kita mau pelajari tentang pakan. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai, yang langkah pertama ya itu tadi. Setelah kita mempunyai ilmunya atau kita sudah tahu bagaimana cara berternak, langkah pertama yang mungkin menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, kita harus menyiapkan bank pakan dulu. Kuncinya bank pakan harus siap, itu aja. Dan yang selanjutnya mungkin tentang kebersihan kandang juga perlu. Makanya kan untuk teman-teman jangan malu-malu kita bertanya atau swan ke tempat teman-teman yang sudah peternakannya berjalan atau ya kita dibilang sukses. Kita harus sering-sering silaturahmi juga bagaimana caranya SOP kandang itu yang benar, bagaimana prosedur pemberian pakan itu yang benar. Kita harus belajar banyak tentang itu supaya tidak terjadi kegagalan nantinya. Nah, soal kebersihan itu sangatlah penting karena itu menunjang tentang kesehatan ternak. Tidak mungkin ternak tersebut akan nyaman atau sehat jika tempatnya itu selalu kotor. Salah satunya misalnya nih ya, misalnya kita pergi, ada nggak di sebuah restoran atau hotel tempatnya itu, atau perkantoran lah, tempatnya itu kotor, kan nggak ada kan? Semua dibikin nyaman. Karena kenapa? Karena di situ ternak tidak akan merasa nyaman jika tempat itu kotor. Sama aja seperti itu. Jadi tempat kita itu kalau kita tiap harinya selalu beraktivitas di kandang. Masa enak, kita kan merasa gerah kan kalau tempat kita itu, tempat kerja kita itu kotor, kan kita ngerasa nggak enak juga kan. Seperti itu. Jadi kebersihan itu penting juga, sangat menunjang sekali untuk kesehatan ternak. Dan selanjutnya, selain kebersihan kandang tersebut, kita harus mengecek secara rutin kesehatan ternak kita, mana yang perlu perhatian khusus, mana yang sakit, kan kita nggak pernah tahu. Makanya kita, kalau di tempat kami kebetulan kami mempunyai dokter pribadi, yaitu dokter Zen, dokter muda, yang menangani tentang kesehatan ternak kami. Tapi kalau untuk teman-teman pemula yang baru mulai usaha beternak, mungkin dengan untuk mengecek kesehatan ternaknya mungkin bisa dengan menggunakan jasa mantri atau lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin tentang masalah pakan ini ya. Pakan ini berperan penting juga loh dalam beternak. Karena kenapa? Karena ini adalah suatu kebutuhan
yang wajib kita penuhi tiap harinya atau kos yang harus kita keluarkan tiap harinya. Makanya saya menyarankan untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha ternak, kita harus menyiapkan bank pakan. Itu wajib hukumnya. Karena kenapa? Ya itu tadi, itu salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi tiap harinya. Ya mungkin melalui menanam hijauan itu, misalnya menanam rumput odot atau pakcong atau rumput gajah, ya banyaklah di situ caranya untuk membuat bank pakan. Contohnya nih, kalau di Lentera sendiri, kalau tentang pakan, kita sudah mempersiapkan bank pakan. Jadi untuk teman-teman wajib hukumnya untuk peternak itu harus mempunyai bank pakan. Karena itu adalah kebutuhan yang tiap hari harus terpenuhi. Ya, intinya teman-teman harus menyiapkan bank pakan tersebut sebelum melangkah lebih jauh. Dan jangan lupa kita harus memenuhi nutrisi ternak tersebut. Misalnya pakai ditambahi konsentrat, seperti itu. Dan kebetulan kalau di tempat kami, selama ini kita bikin sendiri kalau masalah konsentrat tersebut. Ya mungkin itu aja tentang pakan. Nutrisi harus diperhitungkan juga. Seperti itu intinya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha peternak, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu atau sungkan bertanya kepada yang lebih senior. Sama juga teman-teman, saya dalam perjalanan tersebut mengalami banyak juga kesulitan. Dan kebetulan waktu itu saya bertanya di salah satu farm yaitu Harjo Lestari yang ownernya adalah Iron Khairon, dan saya mendapat bimbingan dari beliau. Beternak itu yang benar. Ya alhamdulillah saya sampai saat ini bisa bertahan dalam dunia perdombaan. Jadi seperti itu. Kita harus mempunyai keberanian untuk lebih maju, lebih maju lagi untuk melangkah. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya kepada senior. Intinya seperti itu teman-teman. Berternak itu gampang loh. Yang penting kita mau kemauan kita itu sampai mana. Itu aja. Dan berternak itu sangatlah menyenangkan kalau menurut pribadi saya. Jadi kesimpulannya langkah-langkah yang harus teman-teman pelajari untuk memulai beternak yaitu menurut saya pribadi harus tahu ilmunya dulu lah. Intinya seperti itu. Kedua, cara memilih bibit yang harus yang berkualitas tentunya. Dan yang ketiga, tentang pakan, tentang kebutuhan nutrisi ternak tersebut, pakan yang harus kita siapkan. Dan yang keempat, tentang kesehatan yang harus kita selalu jaga. Mungkin sekian dulu dari saya. Salam hangat dari Lentera Livestock. Wassalam.